أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Khairul Azam Al-Farizi. Sahabat-sahabat azam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar kalian hari ini? Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan rezekinya, juga dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Di video kali ini, sahabat-sahabat, kita akan membahas satu tradisi pada bulan Ramadan di Arab Saudi yang sudah tidak bisa kita jumpai lagi pada tahun ini. Tradisi apakah itu? Sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini untuk berita-berita terbaru, kabar dari Mekah dan juga Madinah, wabil khusus tentang pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Syukran. Ramadan tahun 2020 ini memang amat membuat hati kaum muslimin sedih. Karena adanya wabah COVID-19 ini, nampaknya yang paling banyak terhalang melakukan ibadah berjamaah adalah kaum muslimin. Antara lain seperti ibadah sholat berjamaah di masjid, ditutupnya majelis-majelis ilmu, ditiadakannya majelis-majelis sholawat, dan juga ditiadakannya sholat Jumat, sholat tarawih, majelis zikir, dan lain-lain menjadi ditiadakan. Dan yang paling menyedihkan adalah ditutupnya visa umroh dan ditutupnya Masjidil Haram untuk umum, sehingga kita tidak bisa melihat dan menikmati lagi keindahan bulan suci Ramadan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan tentunya banyak kaum muslimin tak dapat melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan yang pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Termasuk kita tidak bisa melihat lagi satu tradisi di Arab Saudi, khususnya di Masjidil Haram Makkah dan Masjidin Nabawi Madinah Al-Munawwarah, yaitu tradisi berbuka bersama ratusan ribu kaum muslimin. Biasanya di Makkah dan Madinah, orang-orang mulai dari jam 5 sore sudah berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram, Makkah dan Madinah dengan membawa makanan ataupun minuman yang akan dibagikan kepada kaum muslimin yang sedang berada di sana, baik pada jamaah umroh ataupun mukimin yang memang sengaja datang untuk berbuka di sana. Walaupun berbuka di Masjidil Haram itu tak semewah berbuka di rumah atau di hotel-hotel kita, tapi rasa senang saat berbuka bersama itu lebih membuat semangat kaum muslimin untuk memilih berbuka di Masjidil Haram walaupun dengan menu yang sederhana. Indahnya dalam tradisi ini, para pemberi makanan berbuka saling berebut untuk mendapatkan jamaah. Mereka mengajak para jamaah untuk singgah di sufrah mereka dengan cara masing-masing. Ada yang dengan bersalaman lalu ditarik untuk duduk di tempatnya. Ada juga yang dengan mencium kening mereka. Ada juga yang merayu memakai bahasa jamaah masing-masing agar lebih akrab. Dan berbagai macam cara lainnya yang bisa menarik orang sebanyak-banyaknya agar mereka mau duduk di tempat yang sudah disiapkan oleh mereka. Subhanallah. Begitu pula di masjid-masjid perkampungan, setiap rumah-rumah orang Arab pasti ada yang mengantarkan makanan. Ada yang menyiapkan air untuk mereka, ada juga yang menyiapkan kurma, ada juga yang menyiapkan susu, dan lain-lain. Mereka semua berlomba untuk menghidangkan makanan berbuka bagi kaum muslimin. Lalu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari amaliyah ini? Sudahkah kita tahu pahala dan keutamaannya? Mari kita cek di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keutamaan memberi makan orang yang berpuasa adalah mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Yang artinya, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Yang pertama, kita sudah jelas diberikan informasi oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa, artinya kita mendapatkan pahala daripada puasa orang-orang tersebut sebanyak orang-orang yang kita berikan makan, dan itu pun tidak mengurangi sedikit pun pahala daripada orang-orang yang sedang berpuasa tersebut. Yang kedua, keutamaan memberi makan orang yang berbuka puasa adalah mendapatkan ganjaran sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata kepada Rasulullah, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar dan untuk orang yang memberi makan dan yang senantiasa berpuasa, dan juga bagi orang yang sholat pada malam hari di waktu manusia semua pada tidur. Lalu yang ketiga, pahala atau keutamaan memberikan makan orang yang sedang berbuka puasa adalah mengantarkannya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan orang yang berbuka puasa jika dibarengi dengan ibadah lain seperti sholat dan bersedekah akan menjadi pengantar seseorang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan puasa, sholat, dan sedekah mengantarkan orang yang mengamalkannya pada Allah. Sebagian salaf sampai berkata, sholat mengantarkan seseorang pada separuh jalan, puasa mengantarkan orang kepada pintu raja, sedekah nantinya akan mengambilnya dan mengantarkannya pada raja. Yang keempat, keutamaan lainnya adalah menambah keberkahan harta. Memberi makan orang yang saat berbuka puasa juga sebagai bentuk dalam bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta si pemberi, justru pintu rezeki terbuka melalui sedekah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin," yang artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis dijelaskan sedekah tidak akan mengurangi harta walaupun secara fisik berkurang, namun harta yang disedekahkan akan menjadi berkah sehingga kekurangannya tersebut tertutupi oleh keberkahannya. Selain mendapatkan keberkahan, di sisi lain ganjaran pahala berlipat ganda juga akan didapatkan. Memberi makan orang yang berbuka puasa berarti juga mempererat jalinan silaturahmi antar sesama. Demikianlah sahabat, keutamaan-keutamaan memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Semoga kita semua dapat mengamalkannya sehingga kita bisa mendapatkan pahala dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keberkahan dalam dunia dan akhirat kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan share video ini agar sahabat kita tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.